Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita awali pelajaran PJOK pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian tetap sehat, semangat, dan tetap berolahraga. Baik, untuk kesempatan kali ini Ustadz akan memberikan materi di kelas 4 kali ini untuk materi yang terakhir, yaitu bab 9 dan bab 10 ya. Untuk bab 9 dan 10 ini Ustadz sudah pernah menyampaikan sebelumnya dan sudah memberikan beberapa soal untuk dikerjakan, dan untuk hari ini Ustadz hanya akan membahas sedikit saja dari bab 9 dan bab 10 ya, terutama di inti saja, karena dari sekian banyak halaman ini hanya ada satu intinya ya. Kita coba ke inti. Silahkan kalian bisa membuka langsung ya, buku kalian, buku paket kalian silahkan dibuka langsung. Silahkan kalian siapkan, silahkan kalian bawa ya untuk materi PJOK kali ini. Baik, kita awali di bab 9. Kita mulai dari halaman 123 ya. Baik, ini hanya sebuah rangkuman dari bab 9 ya. Silahkan kalian bisa membuka dan kita baca bersama-sama. Paling kita hanya kurang lebih 5 menit saja ya. Nanti kita biar langsung bisa mengerjakan mungkin soal untuk latihan ya. Dan untuk informasi, untuk materi 9 dan 10 ini kemungkinan akan menjadi materi PAT yang akan diselenggarakan setelah lebaran kali ini ya. Jadi untuk PAT materinya bab 9 dan 10 ya. Mungkin nanti di rumah silahkan kalau mempunyai buku silahkan dibaca, silahkan latihan soal-soal, apalagi nanti Ustadz akan memberikan beberapa soal, silahkan kalian pelajari dari bab 9 dan 10 ya. Baik, kita mulai dari halaman 123. Ini untuk rangkuman ya. Kalau untuk judul yaitu cara menangani cedera. Cedera itu apa ya? Cedera adalah kerusakan fungsi tubuh akibat tekanan fisik ya. Cedera tubuh akibat tekanan fisik ya. Sudah ada tekanan fisik dan mengakibatkan tubuh ya, kita tertekan. Nah, begitu. Terus cara-cara untuk menghindari cedera antara lain menggunakan perlengkapan yang aman ketika bermain, memahami teknik gerakan yang akan kamu lakukan, melakukan pemanasan sebelum melakukan aktivitas fisik, serta peka terhadap lingkungan di sekitar. Nah, ini paling penting saat kalian melakukan aktivitas olahraga ya. Apalagi kalian itu suka dengan olahraga, tetapi kalian tidak tahu ini keamanannya seperti apa, caranya main seperti apa, bagusnya seperti apa. Nah, di sini kalian bisa melihatnya, memahami teknik ya, memakai perlengkapannya itu apa ya. Terus terhadap lingkungan, lingkungannya seperti apa, lingkungannya aman apa tidak untuk kita bermain atau aktivitas. Baik, kita menuju ke nomor 3, jenis-jenis cedera antara lain sebagai berikut. Nah, ini tergolong cedera ya. Ada pingsan, tidak bernapas, shock, pendarahan hidung, luka, keracunan, kejang karena epilepsi, kelelahan karena panas, keseleo
atau patah tulang. Nah, di sini ada beberapa macam jenis-jenis cedera ya. Kalian bisa mengulang di halaman sebelumnya, yaitu pingsan itu apa, tidak bernapas itu apa, shock itu apa, sudah ada semua. Ustaz juga sudah pernah menyampaikan ya, keracunan itu apa, kejang apa, saya sudah pernah menyampaikan di materi yang sebelumnya ya. Oke, untuk selanjutnya ya, kita lanjutkan ke nomor 4, pingsan. Di sini ada pingsan ya, adalah hilangnya kesadaran sementara secara tiba-tiba ya, mungkin karena kelelahan, kecapean ya, kelaparan mungkin juga bisa jadi, atau sedang sakit ya, bisa jadi ya. Terus untuk korban yang tidak bernapas biasanya disebabkan oleh tersumbatnya saluran pernapasan. Yang berikutnya, resusitasi jantung paru ya. Terus ada tanda-tanda shock, antara lain lemas, pucat, kulit dingin dan basah, mual, denyut jantung lemah dan cepat merasa mual ya, haus, bahkan tidak sadarkan diri. Nah, di sini yaitu tanda-tanda shock, berarti shock ya, kayak shock itu apa ya, istilahnya kaget ya, orang kaget ya, seperti itu kan, diam saja, terpelanga ya, itu seperti itu. Cuman di sini shocknya itu lebih ke seperti orang yang tidak sadar ya, tidak sadar. Terus yang berikutnya ada keracunan ya. Keracunan dapat disebabkan oleh makanan dan gas beracun. Makanan bisa, minuman bisa, atau gas-gas alam, atau gas yang mungkin mengandung gas ya, bisa jadi. Terus yang berikutnya tanda-tanda patah tulang, antara lain sebagai berikut: nyeri pada bagian tubuh ya, yang cedera, mungkin tangan, nyeri di tangan, berarti tangannya nyeri ya, mungkin seperti itu. Terus ada bengkak. Terus berikutnya ada kehilangan tenaga dan fungsi dari bagian cedera. Berikutnya kelainan bentuk dan perubahan ukuran. Kemudian shock ya, shock itu juga bisa jadi karena yang tadi, karena ada patah tulang ya, kaget dia kan belum siap, ibaratnya kita tidak siap ya untuk menerima mungkin anggota badan kita ya ada yang cedera itu. Oke, baik. Nah, di sini sudah selesai ya. Silahkan kalian boleh mengerjakan soal di buku paket ya. Dan nanti Ustadz juga akan memberikan soal, silahkan kalian bisa mengerjakan langsung di HP kalian. Oke, dan kita lanjut ke materi bab 10, yaitu perilaku terpuji dalam pergaulan. Nah, perilaku terpuji dalam pergaulan, untuk kemarin juga Ustadz sudah pernah menyampaikan ya, beberapa perilaku yang terpuji ya. Terus berbicara dengan sopan, patuh dan hormat, perilaku terpuji pada orang yang lebih tua, banyak sekali ya di sini. Silahkan kalian buka buku paketnya dan kalian baca. Di sini Ustadz akan membacakan rangkuman di halaman 140 karena kita akan mempelajari ini singkat saja. Nanti Ustadz langsung akan memberikan beberapa soal, silahkan kalian bisa mengerjakan. Baik, untuk yang pertama, perilaku terpuji sebaiknya dilakukan dalam pergaulan sehari-hari, baik terhadap teman sebaya, orang yang lebih tua maupun orang yang lebih muda ya. Jadi untuk perilaku terpuji itu mungkin bisa diterapkan untuk semua orang ya. Yang paling jelas semua orang kita harus menerapkan perilaku terpuji tersebut. Dan untuk yang selanjutnya, teman sebaya adalah teman yang seusia ya. Sebaya itu seusia seumpama kalian sebayanya kelas 4 ya, usia kelas 4 ya, seperti itu ya. Contohnya teman-teman di kelas ya, sudah jelas ya. Dan untuk berikutnya, perilaku terpuji yang dapat diterapkan terhadap teman sebaya, contohnya tidak membeda-bedakan teman, saling memaafkan, saling membantu, berbicara sopan dengan teman, tidak menghina teman,
dan tidak meremehkan teman, yaitu termasuk perilaku terpuji ya. Berarti kita harus menerapkan ini terhadap teman-teman kita ya. Terus untuk berikutnya, ada orang yang lebih tua, contohnya ada ayah, ada ibu, ada kakek dan nenek, ada kakak kelas serta guru di sekolah. Nah, itu semua adalah orang yang lebih tua. Oke. Terus berikutnya, perilaku terpuji yang dapat diterapkan terhadap orang yang lebih tua, contohnya patuh, hormat, berterima kasih, bertutur kata sopan, melaksanakan nasihatnya, dan memberi salam. Nah, berarti di sini ada termasuk perilaku terpuji yang dapat diterapkan terhadap orang yang lebih tua ya. Terus selanjutnya ada orang yang lebih muda, contohnya ada adik kelas, ada adik kandung di rumah ya. Nah, kita harus kita harus bisa menjaga komunikasi, harus bisa tahu ya, mana ini teman, mana adik kelas, mana ini adik sendiri, adik kandung. Nah, kita harus menjaga semua itu agar terjalin hubungannya lebih baik. Terus untuk yang selanjutnya ada perilaku terpuji yang dapat diterapkan terhadap orang yang lebih muda ya, lebih muda dari kita ibaratnya. Contohnya memberi kasih sayang ya, memberikan kasih sayang, menasihati ketika berbuat kesalahan, menolongnya jika mengalami kesulitan, menghindari pertengkaran, dan bersikap sabar ya. Itu kalau seumpama kita umurnya segini, ada kakak kelas kita, ada orang tua yang kita di sini tertuliskan perilaku terpuji yang dapat diterapkan terhadap orang yang lebih muda. Orang yang lebih muda itu kan banyak sekali ya, yaitu tadi ada adik kita, ada adik kelas ya. Kita harus menerapkan itu tadi ya, menasihati, memberikan kasih sayang, menolong jika mengalami kesulitan, menghindari pertengkaran, dan bersikap sabar. Seumpama kalian mempunyai adik yang mungkin jahil sekali ya, kamu harus sabar ya, harus bisa menghadapi adikmu supaya nanti tidak terjadi pertengkaran seperti itu, karena kamu itu sebagai kakak harus bisa menjaga. Baik, untuk materi yang ke-10 yang terakhir ini sudah selesai ya. Jadi kalian bisa langsung latihan soal di halaman 141 sampai di halaman 143. Dan berikutnya silakan kalian bisa latihan soal di link di bawah ya. Nanti kalian bisa melanjutkan mengerjakan soal, karena soal ini mungkin ya insya Allah akan jadi soal di PAT setelah lebaran nanti ya. Terima kasih untuk partisipasi kalian. Tetap di rumah ya, tetap menjaga kesehatan, terus jangan lupa belajar ya, karena mungkin kita harus bisa mandiri, lebih bisa mandiri untuk belajar di rumah ya, untuk agar kalian bisa ya, mengikuti semua pelajaran yang disampaikan. Baik, kita akhiri pelajaran PJOK di kesempatan kali ini dan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.